Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang salam hormat juga kepada Ibu Sari Dewi. Walaupun kami semua mungkin belum pernah bertemu secara langsung maupun bertatap muka di dalam kelas, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu sebagai dosen mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Muzaki Hafiztiono, sebagai ketua kelompok dengan 4 rekan saya lainnya, yaitu ada Aura, Hasan, Rian, dan Wulan. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang pembuatan komponen antarmuka. Oke, sebelum membahas ke topik utama, di sini saya akan mengulas kembali tentang antarmuka atau interface. Interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka merupakan garda depan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digital. Biasanya, layanan yang diberikan ini berupa komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem operasi di dalam alat digital ya. Dalam hal ini, antarmuka ataupun interface akan memberikan layanan berupa informasi kepada pengguna yang dibutuhkan dalam suatu produk digital, di mana suatu produk digital ini dapat berupa web, mobile application, maupun dengan desktop application. Selanjutnya, mengapa interface itu penting? Interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic produk digital, bisa dalam berupa website, aplikasi, maupun desktop application. Interface bisa menjadi faktor apakah seseorang tertarik untuk mengunjungi dan mengekspor website atau aplikasi. Nah, jika suatu interface itu baik, maka akan meningkatkan persentase pengguna atau user untuk membuka kembali produk digital kita. Kebalikannya, jika interface itu buruk, maka user atau pengguna tidak akan tertarik untuk membuka kembali produk digital kita. Jika kita analogikan dalam suatu mobile application, pengguna atau user akan menguninstall aplikasi kita. Selanjutnya, karakteristik interface yang baik. Yang pertama ada jelas, singkat, familiar, responsif, konsisten, menarik, serta efisien. Nah, ketujuh karakteristik ini harus dipunyai oleh setiap interface agar interface yang dibangun itu baik dan tersusun dengan rapi. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik utama, yaitu komponen antarmuka. Oke, yang pertama ini ada buttons. Buttons merupakan salah satu komponen dalam antarmuka. Komponen ini digunakan untuk mengaktifkan suatu proses atau melanjutkan proses ke proses lainnya. Contoh simpelnya yaitu ada tombol save, edit, delete, dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam sebuah button dilengkapi dengan suatu teks pendukung, icon, maupun keduanya. Untuk memperjelas fungsi button tersebut. Seperti pada gambar di samping, di sini ada button sign in, di mana ini akan memperjelas bahwa ini suatu button untuk melakukan proses login. Dan ada suatu button yang dilengkapi dengan icon play yang digunakan untuk memplay dalam suatu video player. Selanjutnya, tips-tips dalam membuat button. Yang pertama, menentukan button mana yang lebih dominan atau primary. Di dalam button sendiri ada dua jenis, yaitu primary buttons, yaitu
button yang disarankan oleh pengguna untuk dilakukan prosesnya. Sedangkan secondary button itu button yang tidak disarankan untuk pengguna proses. Contohnya seperti sign up dan cancel, di mana sign up ini harus terlihat lebih dominan daripada cancel. Kemudian tulis teks yang meaningful dan jelas pada button. Teks-teks yang ada dalam button ini tidak perlu terlalu banyak, cukup hanya 1 sampai 2 kata saja dan bermakna jelas. Selanjutnya gunakan warna sesuai branding. Menggunakan warna sesuai branding ini agar produk kita atau suatu produk digital itu terlihat lebih konsisten. Selanjutnya, text field. Text field adalah sebuah text control yang memungkinkan user menginput teks singkat. Di dalam text field terdapat beberapa input tipe, yaitu kita bisa menggunakan input tipe kata, kemudian angka, email, maupun password. Kemudian di dalam text field ada beberapa kondisi. Seperti lihat di gambar di samping, setidaknya ada 6 kondisi. Pertama itu inactive, ketika kita pertama kali membuka suatu produk digital. Kemudian fokus, ketika kita sedang melakukan pengisian sebuah text field. Kemudian aktif, itu ketika kita selesai mengisi suatu text field. Kemudian hover, ketika kita mengarahkan mouse atau arah panah ke dalam text field. Kemudian error, jika kita mengisi text field itu dengan salah. Kemudian disable, di mana text field ini tidak bisa diedit oleh pengguna atau user. Selanjutnya, tips-tips dalam membuat text field yang baik. Yang pertama, beri space yang cukup antar text field lainnya. Kemudian, beri icon bantuan jika diperlukan. Ini digunakan agar user tidak bingung saat mengisi text field. Beri warna yang berbeda dari background, agar user atau pengguna pada saat melakukan first time screening dalam suatu produk digital dapat menentukan bahwa text field ini dapat menentukan bahwa ini merupakan suatu text field. Kemudian sediakan placeholder atau pilihan jawaban agar pengguna atau user dapat mengisi text field dengan benar sesuai yang diinginkan oleh produk digitalnya. Kemudian perhatikan desain text field sesuai dengan kondisinya. Contohnya ketika dalam kondisi fokus itu menggunakan stroke dalam text field itu berwarna biru, sedangkan ketika dalam kondisi error maka stroke dari text field itu berwarna merah. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Aura. Selanjutnya kita akan membahas tentang text area. Text area merupakan tempat untuk menyimpan atau menampilkan teks baru. Bisa dikatakan juga bahwa text area merupakan komponen HTML yang digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk dan format teks. Yang kedua, digunakan untuk inputan panjang lebih dari satu baris. Biasanya komponen yang ada di text area ini itu menjadi inputan yang akan diolah secara panjang. Terdapat beberapa atribut dari text area, diantaranya ada row, call, dan lain-lain sebagainya. Pada HTML5 menyediakan 6 atribut baru text area. 6 atribut itu diantara lain ada autofocus, disable, name, form, placeholder, dan read only. Next. Yang kedua,
Yang selanjutnya ada spinbox. Spinbox digunakan untuk menukar nilai suatu peubah. Biasanya berbentuk numerik ya. Form yang berguna untuk mengurangi nilai angka pada dalam teks. Jadi nilai maksimum dan minimum peubah dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau spinning terus-menerus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, kali ini checkbox. Checkbox adalah sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Lanjut. Radio button. Radio button sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Pada prinsipnya, radio button dan checkbox digunakan untuk menampung pilihan. Perbedaannya adalah checkbox dapat menampung beberapa pilihan, sementara radio box hanya menampung satu pilihan saja. Jadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang listbox, di mana listbox itu digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia dan dapat dipilih oleh pengguna program. Nah, jadi listbox ini ada pilihan yang bisa menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia dan dapat dipilih oleh pengguna program juga. Nah, dalam keadaan listbox di mana panjang suatu pilihan besar dan lebar listbox, maka listbox harus tersebut ditambahkan penggeser skor bar baik vertikal maupun horizontal. Nah, jadi di dalam listbox itu kan kalau misalnya keadaan lebar, maka listbox itu harus ditambahkan penggeser skor bar ataupun vertikal maupun horizontal. Next ya. Nah, di sini ada combo box juga. Combo box sama seperti listbox, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau listbox itu dapat melihatnya. Nah, kalau combo box itu pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol. Kalau listbox itu kan pilihannya tersedia. Kalau combo box itu pilihannya tidak melihat sampai pengguna menggunakan tombol kontrol. Nah, jika pengguna dapat memasukkan pilihan yang kalau combo box juga tidak dapat pengguna tidak dapat memasukkan pilihan yang tidak ada dalam daftar tersedia. Jadi kalau combox itu, misalnya daftar tersedianya tidak ada di combox, nah pengguna itu bisa masukkan ke daftar tersedia. Kalau listbox itu kan tidak bisa, kalau misalnya combo itu bisa memasukkan daftar pilihannya yang ada yang tidak tersedia. Kembali lagi ke Muzaki. Selanjutnya itu label box. Label box adalah salah satu komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk memberikan komentar atau nama pada komponen-komponen antarmuka grafis. Next. Selanjutnya yaitu mockup. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Jadi mockup itu adalah desain website yang diperlukan untuk meyakinkan ketika akan membuat website dengan desain custom. Dan melalui mockup juga bisa melihat visualisasi calon website secara nyata. Next. Selanjutnya kelebihan mockup. Yang pertama mengorganisir detail dari proyek atau mengatur detail proyek, menemukan error, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholder atau pengangkat kepentingan, menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain dan perspektif user. Next.
Selanjutnya mockup tips yang harus diperhatikan dalam membuat mockup itu buat mockup asli dari awal. Dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Yang kedua, gunakan smart object untuk menerapkan desain ke template, mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Next. Terus yang ketiga, gunakan Photoshop untuk mockup 3D. Mockup selain disebut sebagai visualisasi sebuah konsep desain, bisa juga disebut sebagai gambaran nyata atau rancangan produk atau preview sebuah ide yang terlihat seperti wujud aslinya dan bisa dilihat seperti preview dari rancangan halaman web yang akan dibuat. Terus mockup sendiri bisa dibuat dengan cara manual dengan mengandalkan kertas atau cat warna dan pena, tetapi juga bisa dibuat secara lebih modern dengan mengandalkan aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Dan fungsi mockup ada media presentasi, itu media presentasi proyek desain web, menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan seakan-akan nyata, pedoman teknis untuk merancang halaman web, kontrol agar display desain yang dibuat tak melenceng dari rencana awal, memudahkan Anda mendapat gambaran konsep web. Next. Dan ada juga mockup tools. Beberapa tools mockup itu ada Mockup Plus, UI Fluida, Balsamiq, Mockingbird, Mockup Builder. Nah, Mockup Plus itu seperti drag and drop, jadi itu sederhana untuk membuat prototype interaktif aplikasi desktop atau seluler dan web dengan cara yang lebih cepat dan mempunyai fitur utamanya juga. Masing-masingnya itu berbeda fitur utama. Kembali lagi ke Mojaki. Oke, kesimpulan pada presentasi kali ini, untuk membuat suatu interface yang baik dan tertata dengan rapi, kita harus memperhatikan setiap komponen-komponen yang ada di dalam interface maupun antarmuka. Dan samping itu, kita juga perlu memperhatikan dari segi UX atau user experience. Nah, untuk merancang atau mendesain tampilan antarmuka atau interface ini memang diperlukan suatu pengalaman yang cukup lama ya. Nah, pengalaman ini perlu bisa didapatkan dari sering latihan dan didapatkan juga dari webinar-webinar yang berkaitan dengan desain antarmuka. Oke. Mungkin itu aja dari presentasi online yang kami lakukan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.